Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait distribusi probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Klairin Rusita Natania dengan NIM belakang 137, Intan Safira Maharani dengan NIM belakang 159, Nur Faizatul Makfiro dengan NIM belakang 172, Bilkis Ayuni dengan NIM belakang 179, dan Akhilah Sahwa Nafisah dengan NIM belakang 123. Tujuan dalam materi yaitu mendefinisikan istilah distribusi probabilitas dan variabel acak, membedakan antara distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, menghitung mean, varians, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskrit, menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas binomial, menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik, menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan Bayesian. Lalu saya akan menjelaskan probabilitas distribusi adalah daftar yang berisi semua hasil dari sebuah percobaan lengkap dengan probabilitas atau peluang dari setiap hasil tersebut. Sebagai contoh, bisa kita lihat percobaan sederhana yaitu melemparkan koin sebanyak 3 kali. Kita perhatikan juga jumlah kepala yang muncul. Hasil yang mungkin adalah 0 kepala, 1 kepala, 2 kepala, atau 3 kepala. Kalau kita tuliskan semua kemungkinan, ada 8 hasil berbeda. Dari situ, kita bisa hitung probabilitas masing-masing. Peluang muncul 0 kepala adalah 1/8, peluang muncul 1 kepala adalah 3/8, peluang muncul 2 kepala adalah 3/8, dan peluang muncul 3 kepala adalah 1/8. Jadi distribusi probabilitas membantu kita memahami seberapa besar peluang tiap hasil dari suatu percobaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang nilainya tidak diketahui atau fungsi yang menetapkan nilai pada setiap hasil percobaan. Variabel acak dapat bersifat diskrit, yaitu memiliki nilai-nilai tertentu, dan bersifat kontinu, yaitu memiliki nilai apapun dalam rentang kontinu. Penggunaan variabel acak paling umum dalam probabilitas dan statistik, yang dimana digunakan untuk mengukur hasil kejadian acak. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang probabilitas diskrit dan kontinu. Probabilitas kontinu digunakan untuk variabel acak kontinu, yaitu variabel dengan nilai tak terbatas dan tak terhitung, misalnya tinggi badan, waktu, dan berat. Probabilitas dihitung dari luas di bawah kurva. Nilai tunggal selalu punya probabilitas 0, sehingga hanya rentang nilai yang punya peluang tertentu. Sedangkan probabilitas diskrit digunakan untuk variabel acak diskrit, yaitu variabel dengan nilai yang dapat dihitung, misalnya jumlah anak dalam keluarga, jumlah mobil, dan lemparan dadu. Setiap nilai bisa memiliki probabilitas bukan 0, sehingga biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Perkenalkan, nama saya Akhilah Sahwa Nafisah dengan NIM 25080694123. Saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas jumlah sisi kepala yang mungkin muncul saat melempar 3 koin secara bersamaan. Jadi di sini ada tabel dan grafik. Nah, number of heads ini menunjukkan berapa banyak sisi kepala yang muncul dari 3 lemparan koin. Sedangkan probability out of game ini menunjukkan kemungkinan munculnya masing-masing jumlah kepala. Nah, ini ada 0 kepala, jadi hanya ada satu kombinasi, sehingga probability out of game-nya itu adalah 1/8, yaitu 0,125. Kemudian yang kedua ada 1 kepala, menemukan 1 kepala dalam 3 lemparan, yaitu ada 3 kombinasi, sehingga probability out of game-nya itu 3/8 atau 0,375. Yang ketiga adalah ada 2 kepala, juga ada 3 kombinasi, sehingga probability out of game-nya itu 3/8 juga sama atau setara dengan 0,375. Dan yang terakhir ada 3 kepala, hanya ada 1 kombinasi, sehingga probability out of game-nya itu 1/8 atau 0,125. Jika dijumlah semua probabilitasnya itu adalah 8/8 atau setara dengan 1,00. Jadi terlihat bahwa kemungkinan 1 atau 2 kepala paling tinggi itu adalah 0,375. Mean, variance, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit memiliki ukuran yang digunakan untuk menggambarkan pusat dan penyebarannya.
Min adalah nilai harapan yang dihitung dengan mengalikan setiap nilai variabel acak dengan probabilitasnya, lalu dijumlahkan. Varians menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai tersebut menyebar dari min, sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians sehingga memudahkan interpretasi penyebaran data. Distribusi probabilitas binomial. Distribusi binomial digunakan ketika suatu percobaan terdiri dari beberapa percobaan independen, dan setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, sukses atau gagal. Rumus umum dari distribusi fungsi binomial yaitu P, X sama dengan X, C, Nx, P pangkat X, dan Q pangkat N min X. Probabilitas sukses selalu sama pada setiap percobaan, dan variabel acak X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dari N percobaan. Contohnya, jika kita melempar koin 10 kali dengan peluang muncul sisi gambar 0,5, maka X sama dengan jumlah sisi gambar yang akan mengikuti distribusi binomial. Distribusi probabilitas hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik digunakan ketika pengambilan dilakukan tanpa pengembalian dari suatu populasi terbatas. Misalnya, terdapat N elemen dalam populasi, K diantaranya adalah kategori sukses dan N-K adalah kategori yang gagal. Berbeda dengan distribusi binominal yang menggunakan pengambilan dengan pengembalian atau probabilitas konstan, distribusi hipergeometrik memperhitungkan perubahan probabilitas pada setiap pengambilan karena jumlah populasi berkurang. Secara umum, distribusi hipergeometrik dirumuskan P X sama dengan X sama dengan C K X dikali dengan C N min K dibagi dengan C N N, atau banyak cara memilih X sukses dari total K sukses di populasi dikali dengan banyak cara memilih sisanya gagal dibagi dengan total cara memilih sampel sebesar N dari populasi N. Keterangannya, N adalah ukuran populasi, N kecil adalah ukuran sampel, K adalah banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X adalah banyaknya peristiwa sukses. Distribusi probabilitas Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peluang jumlah kejadian dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini cocok untuk kejadian yang jarang tetapi dengan rata-rata kejadian yang diketahui. Contohnya, jika rata-rata 3 pelanggan datang ke sebuah toko setiap 10 menit, maka kita dapat menghitung probabilitas tepat 5 pelanggan datang dalam periode 10 menit dengan distribusi Poisson. Rumus Poisson yang pertama, jika rata-rata interval yang diketahui, yaitu Poisson X mu sama dengan E pangkat min mu dikali dengan mu pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana E adalah bilangan eksponensial yaitu 2,71826, mu adalah rata-rata keberhasilan sama dengan N dikali P, X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel, N adalah jumlah atau ukuran populasi, dan P adalah probabilitas kelas sukses. Rumus yang kedua, jika yang diketahui adalah rata-rata per unit waktu. Rumusnya yaitu E pangkat min lambda dikali T dikali dengan lambda dikali T dibagi dengan X faktorial, di mana lambda menunjukkan tingkat rata-rata kedatangan tiap unit waktu, T adalah jumlah unit waktu, dan X adalah jumlah kedatangan dalam T unit waktu.